Hai guys, ya jadi ini adalah video ketiga saya tentang Aksa Mandiri. Ya, di sini saya akan coba menjawab sebuah pertanyaan lagi. Pertanyaannya adalah apa atau bagaimana pertanyaan tes masuk Aksa Mandiri sebagai financial advisor? Karena setelah saya cek di Google, ternyata pertanyaan ini juga sering muncul. Oke, jadi gimana sih atau apa sih pertanyaan-pertanyaannya? Pertama, ini dari pengalaman saya aja ya. Sebenarnya umum sih yang namanya kerja itu di semua perusahaan pasti pertanyaannya umum. Jadi standar ya sebenarnya. Cuman sekarang gini, banyak banget pelamar kerja itu yang tidak memperhatikan posisi apa sih yang dilamar gitu, sehingga biarpun memang kita sebenarnya harus jawab jujur ketika ditanya, tapi sebenarnya ya jangan polos-polos amat juga gitu ya. Contohnya begini, kita ingin melamar sebagai seorang kepala toko. Ketika kita ditanya apa kelebihan kamu, misalnya kelebihan kita adalah rajin, ditanya kelemahan kamu apa, kelemahan saya adalah saya tidak tegas. Nah, sementara posisi yang dibutuhkan adalah kepala toko. Nah, seorang kepala toko kan dia harus tegas gitu. Bagaimana mungkin leader nggak tegas? Nah, otomatis peluang kalian atau peluang kita untuk diterima jadi sebagai kepala toko mengecil peluangnya, karena itu pertanyaan itu kan mengandung psikotes juga sebenarnya gitu. Biarpun psikotes itu menguji kepribadian dan kita diharapkan jawab dengan cepat dan jujur, sebenarnya dalam pertanyaan lisan atau yang ditanyakan langsung gitu oleh HRD atau oleh penguji yang di sebuah perusahaan, sebenarnya mengandung psikotes juga gitu ya. Malah kadang-kadang psikotes itu diabaikan dan malah lebih mengutamakan ketika wawancaranya. Contohnya adalah ketika saya tes di Aksa Mandiri sebagai FA atau Financial Advisor. Itu bisa dibilang psikotesnya formalitas banget. Bayangkan psikotes cuma 10 soal, itu cuma ngisi angka, bahasa Inggris, dan gak penting banget sih menurut saya. Habis udah ngisi absen, baru interview dengan ASM-nya atau Area Sales Manager. Jadi kalau kayak di Bandung atau beberapa daerah, mungkin interviewnya itu nggak sama HRD. Nah, banyak banget pertanyaan yang masuk dari daerah Jakarta karena di interviewnya diundang ke Aksto gitu. Ke Aksto kan tingkat ya, ke HRD-nya. Nah, beda. Saya pikir, tebakan saya ya, kalau di Jakarta itu kayaknya interviewnya beda deh. Kayaknya kalau di Jakarta itu bener langsung sama HRD gitu. Tapi kalau di daerah itu kan hanya regional office ya, jadi nggak ada HRD. Jadi langsung dengan area sales manajernya interviewnya, dan terbukti waktu saya dan teman-teman saya dari Bandung itu semua di interviewnya itu dengan area sales manajernya. Nah, sekarang posisi kita sebagai financial advisor itu, kalau kalian cek video saya sebelumnya, saya sudah jelasin, itu adalah seorang marketing atau seorang tenaga penjual. Nah, otomatis yang ditanyakan itu adalah sesuatu yang bersifat mengorek orang ini benar nggak sih bisa jadi seorang marketing. Nah, contohnya, atau bukan contohnya, waktu itu saya ditanya begini, bentar, ada WA masuk. Waktu itu saya ditanya begini, kamu apa yang kamu tahu tentang Aksa Mandiri? Nah, tips pertama adalah kalian harus baca-baca dulu atau minimal tahu sedikit banyak tentang Aksa Mandiri. Ya, kalian cari aja di Google. Nah, waktu itu saya jawabnya Aksa Mandiri itu, waktu itu kan saya bukannya aksamandiri.com gitu ya kalau nggak salah, aksamandiri.co.id. Nah, keluar itu di webnya kan semua ada produk mobil, asuransi perjalanan, dan lain-lain. Saya jawab seperti itu. Oh, yang saya tahu Pak, Aksa Mandiri adalah perusahaan yang bergerak di bidang asuransi, ada mobil, ada kendaraan perjalanan, dan lain-lain. Aku ada kesehatan, aku bilang gitu. Oh, nggak ada. Si ASM-nya bilang nggak ada, kita cuma kesehatan aja dan jiwa dan pendidikan yang gitu-gitu ya. Oh gitu Pak, aku jawab gitu, soalnya saya baca di webnya lengkap gitu. Nah, jadi seolah-olah sebenarnya itu positif juga, biarpun jawabannya agak melebar ya, karena memang
yang saya baca di web kayak gitu aku jelasin ke si pewawancara aku. Jadi sebenarnya jadi nilai lebih juga. Oh berarti ketahuan saya itu buka atau mencari informasi tentang perusahaan yang saya lamar. Jadi sebenarnya itu jadi nilai lebih. Padahal sebenarnya waktu saya ngelamar ke Aksa Mandiri itu ragu, karena saya tahu ini seorang marketing nih, panggilan saya nggak ada sebagai seorang marketing waktu itu. Nah apalagi datang disuruh pakai dasi, pakai kemeja, wah udah kebayang pasti ini jadi sales gitu ya. Nah waktu itu sebenarnya aku nggak jawab tuh karena butuh kerja. Jadi kita harus pinter juga. Boleh memang harus jujur, tapi ya lihat kondisi juga. Jujurnya itu jujur yang jangan polos banget gitu. Kalau memang kita butuh kerja, ya sesuaikanlah jawaban kita itu dengan posisi yang kita lamar. Pertanyaan pertama tadi, apa yang saya tahu tentang Aksa Mandiri, saya sudah jawab. Terus kalau kamu misalnya ditempatkan di cabang, apa yang akan kamu lakukan kalau misalnya kepala cabangnya tidak mendukung kamu? Nah ini sebenarnya aku bingung, karena maksudnya apa gitu, kan masih buta banget gimana cara menjual produknya, kan masih buta. Tiba-tiba ditanya kayak gitu, ditanya tentang kondisi. Nah sementara aku belum ada bayangan atau gambaran tentang kondisi kerjanya atau situasi kerjanya, ditempatinya di mana juga sebelumnya nggak tahu. Oh ternyata ditempatinya di cabang Bank Mandiri gitu ya, karena sebelumnya nggak kepikiran gitu. Oh ternyata maksudnya itu kalau misalnya kita ditempatin di sebuah cabang A misalnya, terus kepala cabangnya ini cuek terhadap, karena begini, Bank Mandiri itu produknya banyak banget, ada mikro kredit, kartu kredit, KPR, banyak banget pokoknya. Kalau kalian nanti nyemplung itu banyak banget. Jadi kepala cabang itu bukan hanya mengkoordinir satu produk, banyak banget produk yang dijualnya gitu. Apalagi Aksa Mandiri hanya anak perusahaan. Jadi bukan, kalau di Mandiri itu bukan produk intinya gitu. Produk intinya itu adalah KPR, kredit, yang gitu-gitu. Jadi wajar pertanyaan itu muncul, karena bagaimana kalau kepala cabangnya cuek terhadap Aksa. Jadi nggak terlalu care gitu sama target Aksa. Jadi pokoknya FA-nya ya terserah, mau dijual, mau dia berhasil closing berapa atau jual berapa terserah. Mau targetnya, gapnya berapa lagi terserah. Nah ada yang memang kayak gitu. Nah jadi pertanyaan itu secara nggak langsung, kalau kepala cabangnya nggak support, atau kepala cabangnya cuek, atau misalnya anak-anak di Mandiri itu jarang mereferalkan Aksa, bagaimana sikap kamu? Nah kurang lebih pertanyaannya waktu itu sebenarnya setelah saya memasuki atau menjalaninya, ternyata seperti itulah maksud pertanyaan itu. Nah waktu itu saya jawab gini, ya saya akan berkoordinasi dengan kepala cabangnya. Saya akan sampaikan apa yang jadi masalah-masalah di Aksa, dan saya akan minta support mereka. Waktu itu saya jawabnya seadanya aja gitu, tapi saya udah tahu bahwa saya harus mengarahkan ke si penanya bahwa saya adalah orang yang aktif atau orang yang punya inisiatif dan nggak takut. Nah karena apa? Saya harus berusaha semaksimal mungkin mengarahkan jawaban saya bahwa saya bisa jadi seorang marketing. Nah itu agar diterima. Karena ternyata benar, pertanyaan selanjutnya adalah apa yang menjadi kelebihan kamu? Saya ditanya kayak gitu. Waktu itu aku jawab, kelebihan saya adalah saya percaya diri. Padahal sebenarnya enggak, aku pemalu, pendiam juga sebenarnya. Tapi pertanyaan itu seperti itu. Jadi aku jawab, ya saya percaya diri, terus tenang, tidak grogian maksudnya. Karena saya tahu seorang marketing otomatis menghadapi orang baru, orang banyak. Nah aku jawab tenang, percaya diri, senang berkomunikasi. Pokoknya ya angkatlah diri kita yang mengarah kepada seorang marketing. Nah waktu itu yang saya ingat cuman itu aja sih pertanyaannya. Oh ada lagi, menurut kamu asuransi itu penting nggak? Padahal yang saya baca di Google banyak banget yang ketipu sama asuransi. Tapi karena kita mau menjadi seorang tenaga penjual asuransi, kita harus jawab bahwa itu penting. Memang sebenarnya penting, tapi karena melihat kondisi di kita banyak asuransi itu jadi lahan untuk menipu. Tadinya saya sempat kepikir jawab, wah kayaknya nggak penting. Tapi saya mikir kalau saya jawab gitu, bagaimana mungkin saya diterima di sebuah perusahaan asuransi ketika saya adalah orang yang anti atau benci dan nggak percaya sama produk asuransi? Masa saya diterima? Nggak mungkin. Nah akhirnya saya jawab asuransi itu penting, karena kalau di luar negeri orang itu wajib punya asuransi, tapi di Indonesia asuransi itu menjadi barang yang asing. Nah saya jawab bahwa asuransi itu sebenarnya penting, cuman di kita dan masyarakatnya masih belum aware. Kayak gitu saya jawabnya. Nah, cuman itu sih pertanyaannya. Saya ingat seminggu kemudian saya lolos, saya dipanggil untuk tes kesehatan.
Jadi intinya jawabannya mungkin tiap ASM atau HRD nanti buat kalian dimanapun, mungkin yang Jakarta HRD-nya, mungkin yang di daerah-daerah sama area sales manager. Intinya jawaban kita itu harus mengarah pada bahwa kita bisa jadi seorang tenaga penjual yang baik, pakai gitu. Jadi bahasanya nggak mesti kayak saya, tapi intinya yang penting itu selain attitude ketika kalian berhadapan dengan ASM itu atau si penanya atau si HRD, yang penting jawaban kalian itu mengarahkan diri kalian bahwa saya bisa jadi seorang marketing atau jadi tenaga penjual asuransi, kayak gitu. Oke, itu aja, mungkin udah 10 menit. Videonya jadi panjang karena nggak diedit. Pokoknya like, comment, dan subscribe biar saya bisa jawab dan support terus channel ini. Terima kasih.